Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik وترحم وتحنن على سيدنا ونبينا عبد القاسم رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين. Para bapak, para ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sengaja dalam slide pertama saya tampilkan dua tokoh besar ini yang saya pandang sebagai tokoh yang melakukan banyak perubahan dalam pemikiran umat Islam, terutama secara umum, terutama pengikut Ahlul Bait alaihi wassalam. Judul yang saya tampilkan, Tuhan atau mengenal Tuhan dalam perspektif filsafat, dalam perspektif Al-Quran dan filsafat. Bagi saya itu sebagai tema yang paling penting, karena selama ini kita temukan di masyarakat kita, kaum mukminin, kaum muslimin terutama, mereka dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa argumentasi rasional, tanpa argumentasi yang bisa didiskusikan, bisa dipertahankan dalam forum-forum dialog. Sementara saya berangkat dari satu prinsip begini: ketika seseorang tidak bersiap untuk berdialog, tidak siap untuk berdialog, mempertanggungjawabkan argumentasi keyakinannya, maka hakikatnya dia telah menaruh curiga atau suudzon atas adanya kelemahan pada keyakinan yang dia pegangi, suatu konsep ketuhanan yang dia yakini. Ketika seorang tidak bersedia mendialogkan ideologinya, mendialogkan pemahamannya tentang konsep ketuhanan, hakikatnya telah menaruh suudzon, menaruh kecurigaan adanya kelemahan kepada konsep ketuhanan yang dia yakini. Ini pandangan saya. Boleh Bapak Ibu setuju, juga boleh tidak. Saya siap menerima diskusi. Karena itu, mulasahah yang saya tampilkan di sini dan saya Muhammad Hussein Tabatabai, saya pandang sebagai tokoh besar yang telah menciptakan perubahan dalam cara berpikir umat Islam, kaum Syiah terutama, walaupun tidak seluruhnya, dan kaum muslimin, bahkan seluruh umat manusia di dunia. Pemikiran kedua tokoh ini bukan saja dikagumi oleh orang-orang Syiah dan kita Ahlul Bait, tetapi juga kaum muslimin di dunia, bahkan juga umat non-Islam, umat manusia di luar kaum muslimin mengagumi kedua tokoh itu karena terobosan-terobosan dan pikiran-pikiran cemerlangnya tentang filsafat dan tentang ketuhanan. Di lingkungan umat Islam, dahulu sebelum Mullah Sadra tampil, dikenal aliran filsafat Al-Masyari'iyah, paritatetik ya, aliran yang dikembangkan oleh Al-Farabi, Ibnu Sina, terus Ibnu Rus, yang hakikatnya mereka melakukan pembaharuan terhadap pemikiran-pemikiran filsafat yang dari Yunani ya. Mereka mewarisi pemikiran filsafat dari Yunani dan mereka kemudian mengislamkan. Tetapi usaha mereka di dalam melakukan islamisasi filsafat itu tidak maksimal, tidak sebesar apa yang dilakukan oleh Mullah Sadra di dalam memberikan argumentasi filsafat. Terutama sekali, bahkan yang kita rasakan di Bandung, masih ada dari kaum muslimin yang menganggap filsafat itu sesat. Kampus UIN Bandung pernah tidak dapat mahasiswa fakultas filsafat karena kejadian
beberapa tahun yang lalu yang pernah diekspos besar-besaran oleh media tentang seorang mahasiswa yang sangat cerdas waktu itu, tapi karena tidak terbimbing dengan benar di dalam filsafat sehingga menyimpulkan anjing akbar gitu ya. Saya ikuti. Dan sampai sekarang jurusan yang paling sepi, kemarin kebetulan saya main-main ke sana karena ada anak yang mau coba masuk filsafat. Yang lain sudah mendapat pendaftaran ratusan bahkan sampai ribuan. Yang namanya Fakultas Islam hanya 60 orang yang mendaftar. Yang saya tahu beberapa hari yang lalu. Tetapi mulus, dan itu gejala dirasakan oleh mayoritas umat Islam di kalangan ahli sunnah terutama yang melihat filsafat tidak menyelesaikan masalah. Bahkan banyak problem teologi yang tidak bisa dibahas oleh filsafat di sebelum mulasabah. Konflik filsafat dan tasawuf, saya sebut konflik ya, pertentangan, perbedaan pandang para filosof dan para sufi tidak menemukan titik temu, sehingga Al-Ghazali meninggalkan filsafat dan masuk ke dunia tasawuf, kemudian menulis buku Tahafutul Falasifah karena kegagalan beliau di dalam memberikan argumentasi filosofis terhadap konsep-konsep ketuhanan. Dan ada beberapa pernyataan beliau yang kemudian mengambil kesimpulan bahwa para filosof itu telah sesat. Demikian juga dengan kaum teolog. Filsafat tidak bisa diterima oleh kaum teolog ilmu kalam. Karena ada kecenderungan para ahli teologi, para mutakallimin, orang yang mempelajari akidah yang enggan atau pura-pura malu menggunakan logika, menggunakan akal di dalam membahas ketuhanan. Bahkan saya waktu di pesantren sempat membaca kitab yang ditulis oleh Habib Alwi Al-Haddad ya, tentang akidah. Dia menyebutkan begini, wala tatadakhalu fi ilmil kalam fa innahu la yuqarribuka ila Allah bal yub'iduka. Jangan terlalu banyak bicara teologi secara logis, karena itu tidak mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan membuatmu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada kecenderungan ulama-ulama Islam, bahkan juga di Ahlul Bait, bukan hanya di Ahli Sunnah, di Ahlul Bait juga ada kecenderungan ulama yang tidak mau mempelajari filsafat, bahkan punya statement bahwa filsafat tidak membuat kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, malah sebaliknya membuat kita jauh, apalagi dari Rasulullah dan dari para ulama. Tapi kemudian Mullah Sadra mampu mensetesakan problem antara filsafat dan teologi, problem antara filsafat dan tasawuf depan, dan kemudian beliau menulis buku dan menjadi aliran dalam dunia filsafat yang dikenal dengan Al-Hikmah Al-Muta'aliyah ya. Filosofi transenden. Dia mempertemukan argumentasi teologi yang berbasis pada teks wahyu, teks Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW dengan terobosan-terobosan cemerlang dalam pemikiran-pemikiran beliau yang berbeda dengan doktrin-doktrin filsafat sebelumnya, jauh berbeda dengan prinsip-prinsip filsafat yang dibangun oleh filosof Yunani maupun oleh filosof peripatetik, kelompok Ibnu Sina, Al-Farabi dan selainnya. Kemudian beliau menyatakan bahwa pemikiran filsafat yang saya bangun saya dasarkan kepada wahyu, hadis Rasulullah SAW, firman Allah dalam Al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan para a'imah Ahlul Bait alaihi salatu wassalam. Dan karena itu menurut saya seharusnya lah orang-orang Ahlul Bait mempelajari ilmu filsafat. Dan saya merasakan bahwa setelah saya belajar filsafat, saya semakin tahu dan semakin menemukan kebenaran-kebenaran doktrin agama, doktrin-doktrin Ahlul Bait setelah bisa kita rasionalkan, setelah kita bisa terima secara logis dan filosofis. Alhamdulillah guru kita Syadila juga seorang yang banyak mempelajari filsafat. Terakhir kemarin Ustaz Fitna dideklarasikan sebagai filosof karena bukunya yang banyak berbicara tentang perjalanan tanpa kembali. Bapak-bapak yang saya muliakan,
Di slide kedua saya tulis Bismillahirrahmanirrahim. Selalu kita ketika membaca Al-Quran, kita mulai dengan Bismillah, kita bertindak, kita berbuat selalu dengan Bismillah. Apa sebenarnya rahasia Bismillah? Coba kita sedikit bicarakan dari konteks Al-Quran dan filsafat. Bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sederhana kita menerjemahkan dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tapi harus kita tahu bahwa Bismillah adalah pembuka Al-Quran. Allah memulai segala firman-Nya dalam setiap surat dalam Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat At-Taubah. Kalau kita kritis, kita akan bertanya, apa pada Bismillah? Ada apa pada Bismillah? Mengapa demikian dikagumi kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan segala perbuatan tanpa dimulai dengan Bismillah abdal, kosong, tidak punya makna, tidak punya keberkahan. Ada dua pandangan filosofis terhadap makna Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, dari kata Bismillah itu Ibnu Arabi dan beberapa ulama yang lain mengambil kesimpulan bahwa al-ismu bil musamma. Nama al-ismu ainul musamma. Nama adalah realitas yang memiliki nama itu sendiri. Dari prinsip ini Ibnu Arabi mengembangkan teori wahdatul wujud. Bahwa keseluruhan alam semesta ini adalah nama Allah dan nama hakikatnya adalah realitas pemilik nama itu sendiri. Sehingga menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang kita saksikan ini hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pandangan pertama, wahdatul wujud yang dibangun oleh Ibnu Arabi. Kemudian dalam argumentasinya dia mengatakan bahwa realitas segala sesuatu yang kita saksikan ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wujud-wujud partikular yang kita saksikan ini sebenarnya adalah kepalsuan. Yang kita saksikan ini semuanya adalah ketiadaan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ada, yang tersembunyi di balik semua realitas ini. Nah, ini yang menjadi topik pembahasannya, yang kemudian Mullah Sadra memandang dengan berbeda. Mullah Sadra memandang bahwa realitas yang kita saksikan adalah wujud yang eksis, wujud yang ada, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wujud mutlak yang juga ada. Ada pada hukum ada pada setiap partikular ini sama dengan hukum ada yang kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha Ada, semua yang ada ini juga ada. Tidak bisa kita mengatakan ini tidak ada. Hanya menurut Mullah Sadra yang membedakan ada pada realitas ini dan ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dari sisi kualitas ada itu sendiri. Min haitsu syiddah wa dhul. Bahwa ada yang menjadi predikat Allah, menjadi sifat Allah adalah ada mutlak, sementara ada yang kita nisbatkan kepada realitas-realitas kita saksikan ini adalah ada yang memiliki kelemahan-kelemahan dan ada yang kemudian sangat lemah dan kemudian dekat dengan ketiadaan. Sehingga ada menjadi hukum absolut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian kepada selain Allah kita sebut sebagai ada yang relatif, tapi sebenarnya tetap kita harus hukumi sebagai maujud, sebagai yang ada. Ketika kita mengatakan ada itu satu sebagai wahdatul wujud di dalam Ahlul Bait, yakni al-wahdatul wujud indana wahdatul wujud wal mawjud. Kesatuan wujud dalam pandangan Ahlul Bait dan pandangan filosof-filosof Ahlul Bait adalah kesatuan wujud, baik wujud maupun maujud, kesatuan wujud dan maujud sekaligus. Artinya wujud-wujud yang ada ini kita saksikan sebagai wujud yang memang ada. Kita harus mengatakan ada dan eksis, tidak boleh kita katakan tidak ada. Hanya kualitas adanya yang berbeda dengan kualitas ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang membedakan pemikiran Mullah Sadra dengan para filosof paritetik Al-Farabi, Ibnu Sina dan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ibnu Arabi mengatakan nama adalah realitas yang memiliki nama. Nah, saya baca tadi dari kitab
tafsir yang ditulis oleh Mustafa Humaini, putra Imam Humaini, menulis tafsirnya tidak tuntas, tidak habis karena beliau keburu sakit. Dia menuliskan satu hadis dari Imam Shadiq alaihi wassalam. Bismillahirrahmanirrahim. Anis Shadiq alaihi salam bi qoulihi ta'ala walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Qala nahnu al-asmaul husna allati la yaqbalu Allahu minal ibadi amalan illa bi ma'rifatina. Ini hadis dari Imam Ja'far Shadiq. Sayyid Mustafa Al-Humaini menuliskan ini dalam memberikan tafsir terhadap Bismillahirrahmanirrahim. Imam Shadiq bersabda, membaca ayat Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang baik, maka wahai umat mukmin berdoalah dengan nama-nama baik itu. Imam Ja'far Shadiq kemudian menegaskan nahnul asmaul husna, kamilah para imam ahlul bait adalah al-asma al-husna, nama-nama yang baik itu. Allati la yaqbalu Allahu minal ibadi amalan illa bi ma'rifatina, di mana Allah tidak akan pernah menerima dari hamba-hambanya amal soleh illa bi ma'rifatina, kecuali dengan mengenal para a'immah ahlul bait. Ini hadis yang dimaksud. Kemudian Syekh Mustafa Humaini menjelaskan, "Fakama annal isma yadullu 'alal musamma wa yakunu 'alamatan lahu. Kadzalika hum 'ala Allahi wa asma'ihi. Kadzalika hum adilla'un 'ala Allahi wa asma'ihi." Sebagaimana nama, menurut pandangan Ahlul Bait, nama bukan realitas dari pemilik nama, tapi nama adalah jalan menuju pemilik nama, sebagai tanda bagi yang memilih nama. Pandangan kedua, bahwa nama bukan realitas dari pemilik nama, tetapi dia adalah jalan penunjuk kepada yang memiliki nama. Maka ketika nama adalah petunjuk, memberi petunjuk kepada pemilik nama, dan sebagai tanda kepada pemilik nama yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka demikian juga haula'i ahlul bait adilla'un 'ala Allah, adalah tanda-tanda menuju Allah Subhanahu wa taala, wa asma'u, dan sebagai nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi rahasia Bismillahirrahmanirrahim senantiasa ada di dalam surat Al-Qur'an, dan kita selalu diminta membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam segala aktivitas kita, karena Bismillah hakikatnya adalah ahlul bait. Ketika kita yakini bahwa Al-Quran adalah saudara kembar ahlul bait, maka ahlul bait hakikatnya inherent di dalam Al-Quran. Bismillah adalah nama Allah Subhanahu wa taala, dan ahlul bait adalah al-asmaul husna, nama-nama Allah yang paling utama. Sallu ala nabi wa Bapak-bapak, Ibu yang saya muliakan, dahulu ketika kita awal-awal belajar epistemologi atau awal belajar ma'rifat atau belajar filsafat, kita dikenalkan dengan hadis dari Ahlul Bait, Imam Bagir, insyaallah. Mudah-mudahan saya tidak keliru. Doa agar kita diberikan ma'rifat. Allahumma a'rifni nafsak, fa illam tu'rifni nafsak lam a'rif nabiyyan. Allahumma a'rifni nabiyyan, fa illam tu'rifni nabiyyan lam a'rif hujjatak. Allahumma a'rifni hujjatak, fa illam tu'rifni hujjatak daliltu anni. Ya Allah, perkenalkan kepada kami dirimu, zatmu, karena ketika Engkau tidak memperkenalkan kami zatmu, kami tidak akan mengenal nabimu, dan ketika Engkau tidak memperkenalkan kami pada nabimu, kami tidak akan mengenal hujjahmu, dan ketika kami tidak mengenal hujjahmu, maka kami tersesat dari agamamu. Hadis ini memberikan pembenaran kepada prinsip yang kita pahami bahwa Ahlul Bait alaihi salatu wassalam adalah nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita tidak mengenal mereka, kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana hadis dari Rasulullah tadi. Ketika kita mengenal Bismillahirrahmanirrahim, seharusnya juga kita mengenal Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, karena mereka lah sebenarnya hakikat asma Allah yang kita sebut dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Hanya karena keterbatasan waktu juga kita tidak akan bisa membahas sempurna, membahas lebih luas lagi. Tidak apa-apa, sedikit-sedikit. Mudah-mudahan ada yang ingin melanjutkan dan kita akan senantiasa berdiskusi tentang filsafat Tuhan ini. Tuhan dalam perspektif Al-Quran dan filsafat. Tuhan dan konsep ketuhanan selalu menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia sepanjang sejarah. Tidak pernah ada manusia lahir di bumi ini yang tidak mencari Tuhannya. Tidak ada keinginan mengenal Tuhannya. Karena secara naluriah manusia dibekali potensi untuk mengenal Tuhan. Karena Tuhan memang sangat jelas, sangat nyata, dan sangat kita rasakan kehadirannya dalam benak kita. Tesis saya memang waktu saya mengajukan judul di kampus saya mengajukan judul yang sangat luas, sangat besar. Ketika itu pembimbing saya mengarahkan saya untuk membatasi kepada satu tokoh dan satu topik khusus. Tadinya saya ingin mengangkat teologi filosofis. Kalau di Ahli Sunnah itu ada teologi rasional yang diwakili oleh Al-Juwaini. Saya ingin mengangkat teologi filosofis waktu itu. Kemudian saya mengangkat tokoh adalah Bapak Quraish Shihab. Quraish Shihab yang kita kenal sebagai mufassir, ahli tafsir di negeri kita. Saya melihat banyak statement-statement beliau dalam hal teologi. Dan ketika kita pelajari konsep-konsep teologi yang dibangun oleh Pak Quraish Shihab, sangat dekat dengan konsep teologi Ahlul Bait dan sudah banyak melenceng dari teologi Asy'ari. Itu sebenarnya yang mendorong saya ingin mengungkap konsep pemikiran teologis Pak Quraish Shihab. Kedekatan pemikiran beliau kepada konsep teologi Ahlul Bait. Tapi dalam forum ini tidak bisa kita tuntaskan pembahasan itu. Insyaallah poin-poin utama itu mungkin bisa kita lanjutkan besok insyaallah. Hari ini saya akan masih membahas tentang Tuhan dalam pengertian yang umum, dalam konsepsi yang umum, tidak menjadi pemikiran Pak Quraish Shihab saja, juga bukan pemikiran pengikut Ahlul Bait saja, juga bukan dalam bingkai pemikiran Ahli Sunnah saja. Tetapi saya ingin berbicara Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konsep wujud. Manusia akan senantiasa mencari asal-usul dirinya dan asal-usul alam semesta. Dan karena itu dalam pembahasan Tuhan dan konsep ketuhanan menjadi suatu tuntutan fitrawi dan kelaziman yang logis yang harus dilakukan. Membahasnya secara utuh dan menyeluruh dengan mempelajari secara sempurna makna wujud secara rasional dan filosofis. Ini mukadimah dalam bab pertama dari tulisan tesis saya, yang alhamdulillah hasil saya presentasikan di depan para guru. Sebagai mukadimah, kita harus mengenal apa itu Tuhan dulu dalam konteks bahasa kita. Saya mengutip dari kamus yang umum dibaca oleh para ilmuwan di kampus maupun di sekolah-sekolah, yaitu kamus kepada Pinto bagaimana dia mendefinisikan Tuhan, dan kita bisa bacalah di kamus itu lebih jauh. Tuhan sebagai Tuhan Allah dalam keterangan dia, Tuhan Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu. Bertuhan artinya percaya dan berbakti kepada Tuhan, beribadah. Orang yang tidak bertuhan, orang yang tidak percaya akan adanya Tuhan. Ini pengertian bahasa, yang pengertian etimologi tentang Tuhan. Tuhan dalam pengertian etimologi atau bahasa adalah berasal dari bahasa Melayu. Kalau kita mengenal bahasa Melayu atau pernah ke daerah Sumatera, mungkin di sini ada Pak Harmoni, di sini ada teman-teman dari Sumatera, kenal dekat sekali dengan kata Tuhan. Karena orang mulia di daerah Sumatera maupun Malaysia terutama itu dipanggil Tuan. Tuan itu atau Tuhan itu asalnya dari Tuan, ya. Tuhan dan Tuan. Dan seringkali memang di negara kita itu asalnya mungkin Tuhan, karena seringkali yang
ada hanya ha itu ya, vokal ha untuk meringankan penyebutan dihilangkan. Seperti misalnya dahulu menjadi dulu ya, Tuhan menjadi Tuhan, dan banyak kata-kata yang dihilangkan hanya untuk meringankan huruf kafah. Jadi dalam bahasa Tuhan itu adalah Allah sebagai pencipta, pemelihara, pengatur alam semesta. Dalam bahasa Arab, Tuhan berasal dari kata ilah. Itu pandangan mayoritas ya. Pandangan mayoritas ulama ahli bahasa mengatakan bahwa Allah itu berasal dari kata ilah yang mendapat awalan al-ilah. Kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi al-ilah. Sama juga dengan kata Tuhan yang dihilangkan salah satu hurufnya, dihilangkan bagian hurufnya, sebagian hurufnya untuk meringankan penyebutan. Dan itu terjadi pada banyak bahasa ya. Bahasa Arab al-ilah menjadi Allah, misalnya al-ilsaq menjadi al-lisaq, qad aflaha menjadi kadiflaha, dan bahkan ada hukum dalam bahasa Arab itu hamzah wasal kalau dibaca bersambung tidak dibaca. Misalnya wa'tasimu awalnya iqtasimu karena mendapatkan awalan waw menjadi wa'tasimu ya. Wattabi'u yang tadinya ittabi'u kemudian hamzahnya dibuang menjadi wattabi'u. Hukum yang sama diterapkan pada lafaz Allah yang tadinya al-ilah menjadi Allah. Tapi Pak Quraisy punya pandangan yang berbeda, punya pandangan yang lebih luas. Saya sempat baca dalam buku beliau. Selain pandangan yang disebutkan di atas, M. Quraisy menjelaskan pandangan ahli bahasa Arab lain. Sementara ulama berpendapat bahwa kata ilah yang darinya terbentuk kata Allah akar dari kata al-ilaha atau al-uluha, al-uluhiyah, yang semuanya menurut mereka bermakna ibadah dan penyembahan, sehingga Allah secara harfiah bermakna yang disembah. Ini pengertian etimologi, pengertian kata Allah dalam sisi bahasa. M. Quraisy menjelaskan kalau Anda memperhatikan semua kata ilah dalam Al-Quran, niscaya akan Anda temukan bahwa kata ilah lebih dekat untuk dipahami sebagai penguasa, pengatur alam raya, atau dalam genggaman tangannya segala sesuatu. Saya maaf loncat-loncat dalam bacanya untuk menjawab waktu agak tidak ini ya. Tidak habis waktunya sebelum masuk pada poin utamanya. Soalnya masih pengantarnya. Dalam slide ini saya tampilkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ya. Dan berangkat dari sinilah umat Islam, kaum mukminin di dalam menelusuri dunia filsafat, terutama filsafat ketuhanan, yaitu firman Allah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Di terjemahan saya ambil dari Jepang, walaupun para filosof berbeda sekali di dalam menerjemahkan. Kita lihat. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Pada terjemahan itu ada kata tambahan yang di dalam teks Arabnya tidak ada, yaitu kata Al-Quran ya. Annahu ala kulli syai'in syahid. Di situ haknya diartikan sebagai Al-Quran, padahal ayat ini sama sekali tidak berbicara Al-Quran. Itu pemelesetan makna Al-Quran yang resmi dilakukan oleh Departemen Agama dalam terjemahan Al-Quran. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang diterjemahkan sesuai dengan pendapat mereka. Para filosof tidak mengartikan demikian. Filosof bahkan Ibnu Sina juga tidak mengartikan demikian. Ibnu Sina juga mengartikan annahu, bahwa sesungguhnya Allah, bukan Al-Quran, ala kulli syai'in syahid. Annahul haqq, annahu yang pertama ya, annahul haqq, bahwa sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala, bukan sesungguhnya Al-Quran. Sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala al-haq, maha benar, benar adanya. Awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid.
Para filosof Muslim berangkat dari ayat ini menyebutkan ada 3 metode, 3 manhaj untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yang kita sebut sebagai manhaj ma'rifatul qaul, mengenal jagat raya. Kita melihat jagat raya sebagai ayatillah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang dilakukan oleh para saintis, para ilmuwan dengan melakukan penelitian empiris ya, terhadap fenomena alam, terhadap kejadian-kejadian alam, terhadap sistem yang terjadi di dalam alam semesta ini. Dalam segala sektor mereka berkesimpulan bahwa ini semua tidak akan terjadi tanpa ada zat yang maha kuasa di balik alam semesta ini. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran mengakui bahwa alam semesta adalah ayat Allah sebagai tanda-tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bisa menegaskan dalam benak kita, dalam pikiran kita adanya pencipta yang maha sempurna, maha mutlak, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'rifatul qaul, manhaj pertama, metode pertama. Yang kedua, ma'rifatul anfus, mengenal diri. Kita sering mendengar man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Dengan menelusuri fitrah yang ada pada diri manusia yang merupakan emanasi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia menyimpulkan bahwa dengan mempelajari realitas diri manusia, baik realitas fisik maupun realitas rohani diri manusia, manusia dapat menemukan Tuhannya. Ini manhaj kedua. Tapi para filosof kemudian mengembangkan pada manhaj yang ketiga. Hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Apakah tidak cukup bagi kalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala sesuatu menjadi saksi? Allah hadir dalam segala keadaan. Allah hadir dalam benak kita seluruhnya. Pak Quraish Shihab juga dalam tafsirnya menyebutkan demikian. Manhaj yang ketiga adalah manhaj yang dibangun oleh Muhammad Sadra maupun Allamah Tabatabai dan filosof-filosof akhir, bahwa mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling benar dan yang paling valid adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Mengenal Allah tidak melalui perantara alam semesta, ayat kauniyah, maupun mengenal Allah dengan diri kita sendiri, tetapi mengenal Allah dengan zat Allah itu sendiri. Imam Ali alaihissalatu wassalam ketika ditanya bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Tuhanmu, beliau menyebutkan araftu rabbi bi rabbi, aku mengenal Tuhanku dengan Tuhanku. Dalam doa sobah ada satu penggalan disebutkan, ya man dalla ala zatihi bi zatihi, barang siapa yang menunjukkan jalan menuju zatnya dengan zatnya sendiri. Ini manhaj ketiga yang ditempuh oleh para filosof Ahlul Bait, dan inilah yang kemudian mengantarkan para filosof kita itu menjadi irfan. Karena pembuktian wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan mereka secara rasional itu tidak lagi dipandang cukup. Walaupun oleh para filosof peripatetik dengan argumentasi rasional, dengan potensi rasional, manusia bisa membuktikan wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi para filosof Sadrian, Mullah Sadra, dan seharusnya menjadi prinsip kita bahwa tidak cukup hanya dengan argumentasi rasional untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus ada argumentasi yang lebih sempurna, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu melampaui batas rasio. Potensi itu adalah potensi hati yang dimiliki oleh umat manusia, dan kita harus mengembangkan potensi itu. Hanya dengan potensi itulah kita akan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi potensi hati juga tanpa argumentasi rasional juga tidak cukup. Sehingga argumentasi rasional harus ditindaklanjuti kepada usaha kita memberdayakan
potensi hati, potensi intuisi, potensi kalbu untuk lebih meyakini Allah Subhanahu wa taala. Al-adillah al-aqliyah daruriyah ghairu kafiyah. Ini pernyataan para filosof. Argumentasi rasional untuk mengenal Allah itu sangat penting, daruriyah, emergensi harus diketahui. Tapi ghairu kafiyah, tidak cukup. Kita seluruhnya dengan akal bisa memberikan kesimpulan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempelajari fenomena alam, dengan mempelajari diri kita sendiri, misalnya realitas diri kita, kita akan menyadari bahwa ada pencipta yang maha kuasa. Tapi itu baru pada dataran konsep, pengetahuan tentang konsep ketuhanan. Ma'rifatu mafhumil wujud, konsep mengenal konsep wujud, belum mengenal hakikat wujud. Dan untuk mengenal hakikat wujud harus melampaui potensi rasio, yaitu melalui pemberdayaan hati dengan tazkiyatun nafs dan usaha menyambungkan hati kita dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan para imam ahlul bait. Hati akan tersingkap dan kita akan memperoleh pengetahuan ma'rifah. Kemudian di dalam filsafat, ilmu kemudian dibagi dua, ilmu usuli yang basisnya pada pikiran dan rasio, kemudian ilmu huduri memang merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang memang basicnya adalah di hati manusia. Dari ayat ini para filosof mengembangkan 3 manhaj, 3 metode di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama ma'rifatul qaul, ma'rifatul nafs, yang terakhir yang disebut ma'rifatullah billah, mengenal Allah dengan Allah. Dan ini di dalam tema khusus dalam filsafat Mullah Sadar disebut burhan as-siddiqin, ya, argumentasi para as-siddiqin. Siapa para as-siddiqin itu? Siapa para as-siddiqin? Penghulu as-siddiqin siapa? Rasulullah atau Imam Ali? Imam Ali alaihi wassalam. Dialah yang mendapat gelar as-siddiq. Ya, gelar as-siddiq itu gelar dari Rasulullah untuk Imam Ali alaihi wassalam. Para rasul, para nabi adalah as-siddiqin, tapi penghulu para as-siddiqin adalah Ali bin Abi Thalib alaihi wassalam, yang kita insyaallah. Mereka kaum siddiqin. Burhan as-siddiqin, argumentasi yang dimiliki oleh para as-siddiqin, orang-orang yang benar di dalam melihat Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya membaca kitab-kitab filsafat, apa sih yang dimaksud dengan siddiq as-siddiq itu? Burhan as-siddiqin, dia menyebutkan mulazimatuz zikri fillah, kondisi hati yang senantiasa ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-siddiqin itu adalah orang-orang yang benar di dalam tauhidnya sehingga dia tidak pernah lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Nahjul Balaghah, ma'rifatullah harus dilanjutkan dengan yang namanya at-tasdiq. Khutbah pertama Ali dalam Nahjul Balaghah, awwaluddin ma'rifatuhu wa kamalu ma'rifati at-tasdiq. Pertama agama, yang pertama menjadi prinsip pertama agama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan ma'rifat kepada Allah at-tasdiq, pembenaran dalam hati. Pembenaran itu bukan di lisan. Pembenaran itu di dalam hati. Dahulu kita waktu di madrasah, ada yang pernah sekolah di madrasah tidak ya di sini? Atau di pesantren ya? Ketika didefinisikan al-iman, al-iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalb. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dalam hati. Nah, tasdik itu tempatnya di hati, bukan hanya di lisan. Hati harus membenarkan. Jadi hati harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hati bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan melakukan kepatuhan sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Manhaj yang ketiga, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan Allah. Imam Husain alaihi wassalam dalam doanya di Padang Arafah bertanya kepada Allah, "Ya Allah, sejak kapan Engkau gaib sehingga aku mencari sesuatu sebagai bukti menuju dirimu? Ala laisa ghairuka minaz zuhur?" Adakah selain dirimu yang lebih nyata
sehingga aku harus menjadikannya sebagai bukti atas wujudmu. Imam Husain alaihi salatu wassalam tidak mau menggunakan manhaj pertama, manhaj kedua di dalam mengenal Allah. Tidak mau menjadikan ayat kauniyah sebagai bukti wujud Allah, tidak mau menjadikan ma'rifatun nafs sebagai argumentasi wujud Allah. Dia menghendaki argumentasi yang paling valid, yaitu mengenal Allah tanpa perantara. Mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Tetapi mengenal Allah itu tidak dengan zatnya tentunya, tetapi dengan sifatnya, dengan asma'nya, dengan perbuatannya. Yang kita bisa rasakan, yang mampu kita jangkau di dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah ketika Allah melimpahkan cahaya kebesarannya dan menyingkap hati kita yang tertutup. Itulah proses yang berat yang harus kita capai untuk bisa membuktikan bahwa kita bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya pembahasan ini saya ingin sampaikan besok ya, karena masih panjang pengantarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para teolog berbeda pendapat di dalam menyusun konsep mengenal Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an sebagaimana nampak di layar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir." Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang dia dapat melihat segala yang kelihatan. Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ayatnya sama. Pengikut Ahlul Bait juga membaca ayat Al-Quran ini, Ahli Sunnah juga membaca ayat ini, kemudian kaum Salafi juga membaca ayat ini dan mengambil konsep ketuhanan dari ayat ini, tapi mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berbeda. Para mufassir memahami ayat tersebut berpendapat bahwa Tuhan yang maha besar tidak dapat dilihat oleh mata manusia di dunia, ya, kecuali orang yang berlebihan atau tersesatkan, kemudian mereka berkesimpulan, saya telah melihat Allah dengan mata kepalaku. Manusia secara umum dengan mata kepalanya tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kelak di akhirat manusia dapat melihatnya dengan mata yang dimiliki manusia ketika itu di surga. Ini keyakinan kaum muslimin yang umum, secara umum seluruhnya meyakini bahwa di surga ada yang disebut jannatul liqa, surga pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan mata yang dimiliki manusia ketika itu. Tentu bukan mata fisik, karena di surga nggak ada fisik, ya. Di surga nggak ada fisik, nggak ada bodi manusia laki dan perempuan, adanya hanya ada bidadari. Dan tidak ada yang tua katanya di surga itu, semuanya usianya muda-muda. Muda pun bukan karena usia yang muda, tapi memang Allah menciptakannya dalam bentuk-bentuk yang kalau digambarkan dalam kehidupan kita, manusia ukhrawi itu manusia muda, tidak ada manusia tua. Ada pula yang berpendapat bahwa Tuhan bersinggasana di aras dengan persepsi bahwa aras berada di atas langit yang ketujuh. Ini pandangan Wahabi ya. Dulu saya waktu di Saudi Arabia itu saya aktif mengikuti kuliah-kuliah tauhid di Saudi Arabia dan alhamdulillah tidak terpengaruh dengan ketuhanan Wahabi. Dan saya tertawa mengikuti ceramah mereka. Salah satu yang saya ingat pernyataan khotibnya di televisi, Innallaha ta'ala ba'idun 'anil khalqi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha jauh dari makhluk. Itu doktrin tauhidnya Wahabi. Wa huwa jalisun 'alal kursi. Allah duduk di atas kursi. Jadi konsep ketuhanannya Ibnu Taimiyah bahwa Allah duduk di atas kursi sebagaimana dia duduk di atas kursi. Wal kursi walal aras. Kursi di atas aras. Wal aras fawqas sama, dan aras ada di atas langit. Ini doktrin teologi Wahabi. Sesungguhnya Allah jauh dari hambanya, dari makhluknya. Allah duduk di atas kursi, kursi di atas aras, aras di atas langit. Apa yang bisa kita pahami dalam konsep ini? Bahwa konsep teologi Wahabiyah itu tajsim, menggambarkan Allah dalam bentuk fisik, bentuk tubuh, duduk di atas kursi, kursinya maha besar dan maha megah, di atas aras. Aras itu suatu surga, suatu singgasana yang ada di atas langit.
Jadi Tuhan mereka itu adalah dewa yang bersinggasana di atas langit. Nah, kita tidak punya pandangan begitu. Pandangan kita tentang ketuhanan berbeda dengan konsep Wahabi. Imam Ali dalam Nahjul Balaghah menyebutkan Allah maha dekat tanpa bersentuhan, Allah di luar diri kita tanpa berpisah. Itu konsep ketuhanan yang dibangun oleh Imam Ali alaihissalam. Insyaallah kita akan sampaikan besok ya. Ini pandangan Ibnu Sina tentang wujud ya. Terlalu panjang jika kita akan sentuh bahas itu. Prinsipnya bahwa dengan mengenal wujud manusia bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, kira-kira di sini ada yang bisa mendefinisikan wujud itu sendiri? Apa itu ada? Siapa yang bisa mendefinisikan? Saya mohon untuk mengangkat tangan. Siapa yang bisa mendefinisikan ada atau wujud? Atau tidak tahu apa itu wujud? Ada yang tidak tahu tentang wujud? Apa itu wujud? Kira-kira Bapak-bapak, Ibu? Ada itu sangat jelas, tapi kita tidak bisa mendefinisikan. Bayi pun ketika mamanya tidak ada dia nangis karena dia tahu bahwa mamanya lagi tidak ada. Ketika mamanya ada, dia diam karena dia tahu bahwa mamanya sedang ada. Itu demikian jelasnya yang namanya wujud. Wujud yang demikian jelas itu tidak memerlukan definisi. Apa sebabnya? Definisi itu dilahirkan, dibuat untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Betul kan? Definisi dibuat untuk menjelaskan sesuatu yang tidak jelas. Karena itu yang namanya wujud karena sangat jelas tidak membutuhkan definisi. Serendah-rendah IQ manusia, bayi bahkan yang IQ-nya belum berkembang atau pikiran dan rasionya belum berkembang, itu tahu apa makna wujud. Dia bisa membuktikan, membedakan antara ada dan tidak ada. Karena itu wujud adalah sangat jelas. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, wujud juga sangat jelas. Apakah Allah berbeda dengan wujud atau wujud itu berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini konsep teologi yang juga akan kita bahas dalam pembahasan tentang sifat-sifat Allah. Dalam konsep kita bahwa Allah tidak berpisah dengan sifatnya, bahkan tidak berpisah dengan makhluknya tanpa bersentuhan. Dalam konsep teologi Ahlul Bait, wa anna sifatihi ta'ala huwa 'ainuz zat, bahwa sifat Allah Subhanahu wa taala adalah realitas zatnya itu sendiri. Jadi sifatnya adalah zatnya. Kalau teologi ahli sunnah, sifat itu substansi yang berbeda dengan substansi zat. Jadi Allah punya sifat 20, berarti Allah punya teman-teman 20 sebagai teman hidupnya. Ada wujud, qidam, baqa, qadir, murid, basir, sami. Itu semua sifat-sifat Allah yang memiliki substansi-substansi yang berbeda dengan zat Allah, tapi menjadi bersama Allah selalu. Tuhan punya teman, artinya punya sekutu. Tuhan bersekutu dengan sifat-sifatnya. Itu ditolak oleh Ahlul Bait. Ahlul Bait meyakini bahwa sifat Allah adalah ainuz zat. Kemudian Mu'tazilah punya pandangan yang berbeda. Allah tidak punya sifat. Ya, Allah tidak punya sifat. Itu kajian insyaallah pertemuan berikutnya. Dr. Quraish Shihab yang menjadi tokoh dalam studi tesis saya dalam menafsiri firman Allah Qul huwallahu ahad, katakan dia Allah Maha Esa. Kata Pak Quraish Shihab, huwa dia adalah kata yang menunjuk persona ketiga, dan yang dimaksud di sini adalah Allah. Kendati tidak disebut sebelumnya, ini menunjukkan bahwa Allah amat jelas kehadirannya. Sehingga walaupun tanpa terlebih dahulu menyebut kata apapun untuk menunjukkannya, tetap saja dapat diketahui bahwa yang dimaksud adalah Allah, karena dia selalu hadir dalam benak kita. Pak Quraish Shihab membuktikan dengan firman Allah bahwa Allah Maha jelas. Dengan firman huwa dalam Qul huwallahu ahad, kata ganti persona ketiga,
tanpa menyebut nama sebelumnya, itu menunjukkan bahwa dia maha jelas. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa dia, tanpa ada berita apa-apa sebelumnya. Nggak ada keterangan Allah yang maha kuasa, Allah yang maha qadim, Allah yang mencipta, tidak ada. Permulaan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakan wahai Muhammad, huwa dia, Allah ahad, Allah yang maha esa. Pengungkapan kata huwa di sini membuktikan bahwa Allah demikian jelas. Allah, wujud Allah demikian jelas. Tidak samar lagi, tidak jauh, sangat dekat dengan kita. Nah, yang tidak mengenalnya adalah orang yang hatinya terhijab, pikirannya belum tercerahkan, hatinya terhijab, dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya yakin yang hadir di kaum ini semuanya adalah orang-orang yang tercerahkan, dan saya yakin mereka adalah orang-orang yang memiliki ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak itu yang saya muliakan, untuk membuktikan bahwa tema saya Tuhan dalam perspektif Al-Quran dan filsafat, saya kutipkan beberapa pernyataan filosof tentang wujud Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Arabi ini seorang ikhwan ya, yang orang bingung menyebutnya apa dia Sunni atau Syiah ya. Ibnu Arabi itu Sunni atau Syiah, tapi ketika dia berbicara tentang nama tadi al-ismu ainul musamma, berbeda dengan pandangan orang Syiah. Tetapi ketika dia menyebut Ahlul Bait, mungkin lebih Syiah dari kita. Ibnu Arabi sempat menyimpulkan bahwa dalam konsep akal sempurna, manusia yang bisa mendekati Rasulullah dalam hal itu adalah Ali bin Abi Thalib. Itu pernyataan Ibnu Arabi. Yang bisa mendekati akal sempurna itu hanyalah Ali bin Abi Thalib dari umat Islam. Itu pernyataan Ibnu Arabi di dalam Al-Futuhat Al-Makkiyah, tafsir tulisan beliau, kitab beliau Al-Futuhat Al-Makkiyah, menunjukkan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang bisa mendekati akal sempurna. Ini pernyataan Ibnu Arabi dalam bab pertama, al-wujud wa annahu huwal haq. Al-faslul awal fil wujud, pembahasan pertama tentang wujud, huwal haq wa annahu huwal haq, dialah Allah Subhanahu wa taala. Wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa alam annal wujuda min haitsu huwa. Sebenarnya yang namanya wujud yang sebenarnya min haitsu huwa wujud, huwa dialah Allah Subhanahu wa taala. Wujud dialah Allah Subhanahu wa taala. Wa bil wujud al-khariji wa zidi, bukan wujud eksternal, wujud yang kita saksikan ini yang disebut wujud. Wujud partikular ini bukan wujud, bukan pula wujud yang ada di dalam konsep pikiran kita. Wujud itu adalah Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Arabi. Jadi kalau wujud itu sangat jelas, artinya Allah Subhanahu wa taala itu sangat jelas. Ini prinsip dasarnya. Al-Alamah Hasan Asy'ari, seorang ulama yang masih hidup, Irfan, memberikan taklik ya terhadap Ushul Hikam karya Ibnu Arabi. Al-wujud wal haqqu jalla wa ala. Wujud adalah dia Allah yang maha benar, jalla wa ala yang maha tinggi ya. Innahu aidul asya' biduhuri bi malabis asma'ihi wa sifati. Dia adalah hakikat dari al-asma, dengan adalah hakikat dari segala sesuatu dalam kejelasannya, dalam pakaian asma dan sifatnya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Wujud adalah Allah Subhanahu wa taala ya, dalam kejelasannya sebagai asma. Wujud ini sebagai asma Allah Subhanahu wa taala, dan sebagai dalam kejelasannya dalam pakaian asma dan sifatnya dan lainnya, dengan kemaha tersembunyiannya dalam zatnya. Ini kalimatnya Ibnu Arabi ya. Saya lanjutkan aja. Fa haqiqatuhu ghairu ma'lumatin lima siwa. Hakikat zat Allah tidak dikenal oleh manusia. Tidak ada yang bisa mengenal hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Kalau istilahnya Kamal Haidari, babum mughlaq, untuk mengenal zat Allah secara langsung pada zatnya, mengenal dan mengetahui, menyentuh zatnya, babun mughlaq, pintu yang tertutup. Tetapi kita bisa mengenalnya melalui asma'nya, melalui sifatnya, melalui perbuatannya. Asma yang paling utama adalah
kita bahas tadi dengan Bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah dan Ahlul Bait alaihissalam adalah asma Allah. Hakikatnya adalah cahaya. Rasulullah hakikatnya adalah cahaya, Ahlul Bait hakikatnya adalah cahaya, bahkan Allah adalah sumber cahaya. Cahaya itulah yang akan terpancarkan di hati kita, kemudian kita memiliki ma'rifah. Ya, ketika kita berma'rifah artinya hati kita tersingkap dan hati kita mampu menyaksikan cahaya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin dasarnya yang kemudian dirumuskanlah teori-teori tentang hal itu, diketemukanlah teori emanasi, ya, al-faid, teori Ibnu Arabi, al-faid, ada emanasi sakral, ada emanasi super sakral, ada emanasi biasa. Di dalam menerjemahkan fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, Ibnu Arabi mengembangkan teori emanasi. Kemudian Syihabuddin Syahrawardi mengembangkan teori al-isyraqiyah, teori iluminasi, bahwa penciptaan alam semesta ini pemancaran dari cahaya Allah Subhanahu wa taala. Mirip-mirip saja dengan emanasi sebenarnya. Kemudian Mughassalah menggabungkan konsep itu dan menemukan teori yang disebutnya sebagai gradasi, bahwa wujud segala sesuatu yang kita saksikan ini hakikatnya adalah gradasi dari wujud absolut Allah Subhanahu wa taala. Ini pernyataannya Syihabuddin Syahrawardi. Inna nural ladzi alaihi mabniul kalam fi hadzal qismi badihiyut tasawwur la yahtaju ila ta'rif wa syarh. Wa huwa az-zahir fa na'ni bi al-jaliyyu fi nafsi al-muzhir li ghairihi wa la syai'a fil wujudi azhar minan nur. Kata Syahrawardi, cahaya dan dalam pembahasan kita sekarang adalah badihiyut tasawwur, sangat jelas, tidak ada orang yang tidak kenal cahaya kecuali orang yang tidak bisa memandang, gitu ya. Yang punya gangguan dalam penglihatannya, dia tidak bisa memandang cahaya. Kata dia, cahaya sangat jelas. Kalau tadi para filosof mengatakan bahwa wujud itu sangat jelas, Syahrawardi mengatakan cahaya adalah sangat jelas. Dan kita tahu bahwa sumber cahaya siapa? Allah Subhanahu wa taala. An-Nur Allah jalla jalla. Bahwa zahir, cahaya sangat zahir. Wa na'ni bihi, yang kami maksud dengan cahaya di sini al-jaliyyu fi nafsi, yang sangat jelas pada dirinya, super jelas. Adakah yang lebih jelas dari Allah Subhanahu wa taala? Allah lah yang maha jelas. Al-muzhiru li ghairihi, yang memberikan kejelasan kepada yang lain. Wala syai'a fil wujud azharu minan nur. Tidak ada dalam realitas wujud, dalam wujud yang kita saksikan, tidak ada yang lebih jelas dari cahaya. Cahaya itulah yang paling jelas. Justru cahayalah yang memberikan kejelasan kepada yang lain. Allah adalah wujud sempurna, wujud mutlak. Allah lah yang memberikan wujud kepada realitas-realitas yang lain yang kita saksikan. Ini membuktikan bahwa filsafat Islam, filsafat yang kita pelajari terutama yang dibangun oleh Mughassalah, berangkat dari konsep tauhid, berangkat dari konsep mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya tegaskan, seharusnya kita mengikut Ahlul Bait. Saya bukan kampanye mengajak untuk semua masuk di EKAS ini ya, tapi paling tidak mendoronglah, ayo belajar filsafat, ya. Walaupun tidak harus jadi filosof, paling tidak tahulah teori-teori filsafat dalam konsep ketuhanan. Jadi dalam mempelajari metafisik, filsafat Sadriyah itu, filsafat Sadriyah mempelajari metafisik itu dibagi dua. Ada al-ilahiyat bil makna al-'am, konsep metafisik dalam pengertian umum yang mempelajari jiwa, mempelajari jin, mempelajari malaikat, juga mempelajari kehidupan alam barzakh dan akhirat. Ada al-ilahiyat bil makna khas, bil makna al-akhas, ada konsep metafisik dalam filsafat Sadriyah dengan pengertian yang khusus, dan itu berangkat dari mengenal wujud Allah Subhanahu wa taala. As-Sirazi Mughassalah menyebutkan dalam kitabnya, fi annahu la yumkin ta'riful wujud al-'am bi haddin wa rasm. Wujud tidak mungkin didefinisikan dengan satu definisi ataupun penggambaran, deskripsi ya. Tapi kemudian dia mengatakan ilmu filsafat, ilmu yang membahas tentang wujud adalah memiliki kemuliaan sangat tinggi karena dia mencakup berbagai hal dan dia membahas prinsip-prinsip wujud, bima huwa mawjud. Dia membahas wujud bima huwa mawjud, wujud dalam pengertiannya yang sebenarnya, yaitu wujud mutlak, wujud sejati zat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian saya hanya berkesimpulan, setelah belajar filsafat itu saya berkesimpulan bahwa Allah itu maha dekat. Tapi kita selalu berpersepsi bahwa Allah itu maha jauh. Allah jauh di sana sehingga kita masih malas beribadah, bahkan berani melakukan maksiat, pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Rasul hakikatnya maha dekat. Karena dia adalah yang menjadi manifestasi utama dari zat Allah Subhanahu wa taala yang maha zahir. Ahlul Bait juga manifestasi mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah dan Ahlul Bait hakikatnya dekat dengan kita. Dia tidak jauh dari kita. Ketika Rasul Imam Ali berkata bahwa Allah di dalam diri kita tanpa bersentuhan, Allah di luar diri kita tanpa berpisah, maka para a'imah Ahlul Bait Rasulullah dan para a'imah Ahlul Bait sebagai manifestasi utama Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita. Bersentuhan pun tidak membuat syirik, di luar diri kita tanpa berjauhan. Mereka menjadi jauh dari kita ketika kita tidak mengikuti ajaran mereka. Ketika kita lalai terhadap ajaran mereka, realitas a'imah, realitas Ahlul Bait menjadi jauh dari kita. Alhamdulillah. Syekh Kamal Haidari yang tadi saya putarkan videonya menyebutkan mafhumul wujud, konsep wujud badihi sangat jelas. Konsep wujud sangat jelas, maqulun bi nafsi zati, sangat rasional. La yahtaju fihi ila tawsili syai'in ahar, tidak membutuhkan batal untuk mengenal wujud. Nah, kalau kita kemudian mengatakan wujud adalah sifat Allah, ya, dan Allah adalah yang paling mewujud sempurna, itu artinya mewujud Allah, wujud Allah Subhanahu wa taala hakikatnya jelas. Kita tidak perlu mendefinisikan apa itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memerlukan definisi karena Allah sangat jelas, sangat dekat, hadir dalam benak kita. Prinsip-prinsip wujud, ya. Prinsip wujud yang sejati, hakikat wujud wajib berwujud Allah Subhanahu wa taala. Prinsip utamanya adalah satu. Al-wujudu aini hakikatu ainiyatu wahidah. Kemudian oleh Mulassadah ditambahkan musakkakah, bergradasi. Wujud itu hakikatnya satu, tidak ada dua wujud. Bahkan dulu kita waktu belajar talqin, ikut talqin di komunitas Nahdlatul Ulama, sebelum membaca la ilaha illallah dalam tahlil itu, imamnya membaca la ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah hayyun baqil mawjud, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. La mawjuda illallah, tidak ada yang wujud selain Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya wujud hanya satu. Hanya wujud ini terbentang dari maha mutlak ke maha tiada. Wujud itu terbentang dari zat Allah yang maha mutlak kepada sekutu Allah yang tiada. Jadi terbentang wujud, terbentang panjang, terbentang luas wujud. Allah pada posisi wujud yang mutlak, kita dan yang ada di alam semesta ini wujud-wujud iktibari, wujud-wujud dalam gambaran saja. Tapi memang wujud gitu loh, merupakan gradasi dari wujud mutlak. Kalau kaum sufi menganggap realitas ini palsu, yang nantinya akan habis, akan tiada, musnah, dan yang hanya ada hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau di dalam Mulassadah dijelaskan lagi dalam Ahlul Bait, realitas segala sesuatu ini ada, tetapi dia adalah manifestasi Allah. Wujudnya bergantung pada Allah, wujudnya sebagai gradasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita gambarkan wujud itu adalah elektrik, ya. Sumber wujud itu kalau di Jawa Timur di Karangkates, di sumber PLN itu, pembangkit listrik, itu sebagai sumber cahaya. Tetapi cahaya yang kemudian muncul di Kirchhoff ini, apakah cahaya yang berbeda dari sumbernya? Tidak. Cahaya ini adalah cahaya yang dari sana mengalir dan kemudian di sini memancarkan cahaya. Cahaya ini adalah cahaya yang dari sana yang tidak terpisah. Kalau kabelnya diputus malah mati. Nah, itulah wujud kita. Wujud kita ini tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau terpisah berarti ada dua wujud. Nah, hakikat wujud satu artinya
pada realitasnya juga satu. Maujud itu satu. Ya. Hanya di sana Allah Subhanahu wa taala sebagai maujud mutlak, kita sebagai maujud yang muqayyad, yang bergantung. Konsep wujud yang berikutnya ini pengataan mulai saja ya, buktikan bahwa itu satu. Yang kedua, wujud itu fundamental, asli, ya, fundamental, asil dalam filsafat mulai saja wujud itu asil. Saya lanjutkan 3 menit lagi insyaallah ya. Wujud itu fundamental. Jadi tidak ada wujud yang palsu. Tidak mungkin ada wujud yang palsu. Siapa yang bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada? Itu mana asli bahwa wujud itu original. Tidak ada wujud yang tiba-tiba ada. Dan karena itu tidak bisa kita simpulkan bahwa kita ada dari tiada. Alam semesta pernah tiada kemudian menjadi ada. Penciptaan alam semesta melalui kun fayakun, tadinya tidak ada kemudian Allah berkata kun fayakun maka adalah alam semesta. Itu berarti wujud itu tidak asli, tidak fundamental. Wujud itu fundamental. Dari wujud yang satu itulah memancar wujud alam semesta ini, wujud kita. Tidak terpisah ya. Bukan dari tiada. Kalau wujud itu dari tiada, tidak bisa diterima logika. Bagaimana prosesnya sesuatu yang ada menjadi ada dari tiada? Ibu-ibu biasa buat roti di rumah. Bisakah buat roti kalau tidak ada terigu? Kan? Tidak ada telur, tidak ada air, nggak bisa kan? Demikian juga wujud alam semesta tidak mungkin ada tanpa ada yang maha wujud sebelumnya dan menciptakannya dari dirinya. Tapi bukan berarti zat Allah kemudian pecah, terbagi. Zat Allah tidak bisa terbagi karena Allah zatnya basit. Nanti ada penjelasannya. Basit ghairu mujazzah, tidak tersusun dari unsur sehingga tidak terpecah zatnya untuk menjadi ciptaannya melalui pemancaran cahayanya. Prosesnya dengan emanasi. Ketika Allah Subhanahu wa taala zat maha sempurna, terciptalah dari kesempurnaan itu, memancarlah dari kesempurnaan itu alam semesta. Dan yang merupakan makhluk sempurna terpancar pertama dari zat Allah adalah hakikat wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait alaihi wasallam. Dan karena itu mereka disebut Sayyidul Wujud. Rasulullah Muhammad SAW disebut Sayyidul. Berikutnya, wujud adalah niscaya. Wujud itu pasti. Ya. Kalaupun kita menyebut ada wujud mungkin, itu hanya dalam konsep saja kita menyebutkan ada wujud mungkin. Karena itu kemudian di dalam Ahlul Bait akan ditemukan pembahasan keabadian alam, keabadian realitas. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada asalnya. Dia tidak musnah, tidak ada yang musnah dalam realitas ini, hanya berubah bentuk yang tadinya fisik menjadi non fisik. Berikutnya, wujud itu adalah sederhana. Sederhana, wujud itu sederhana, tidak terkomposisi. Ketika terkomposisi, wujud itu berarti kurang dan memiliki kebutuhan. Wujud Allah basit, wujud hakikatnya basit. Ya.